بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, hendaklah ada dari kalian wahai kaum muslimin suatu umat yad'una ilal khair, yang mendakwahkan kebaikan kepada segenap umat manusia, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka melakukan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104 insyaallah. Ayat ini sangat jelas, ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban agama, perintah dari Allah, wal takun. Juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan asbabul falah, sebab diraihnya sebuah kebahagiaan, sebuah kejayaan, sebuah keberuntungan di dunia ini ataupun di akhirat nanti, untuk pribadi orang yang berbuat atau untuk masyarakatnya. Asbabul falah, kepingin bahagia, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kepingin sengsara, hancurkan prinsip ini. Wahadalah. Sebuah masyarakat kepingin baik, tegakkan di tengah-tengah mereka prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan ciri-ciri masyarakat yang bejat, bangsa dan negara yang rusak, kalau tidak ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dengan prinsip inilah, prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, umat Islam ini mencapai predikat sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran insyaallah ayat yang ke-110. Cekkan lagi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummah, kalian wahai kaum muslimin ialah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sifat kalian ialah ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah,
dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah. Dengan inilah kaum muslimin akan mencapai manzilah martabat khaira ummah sebagai sebaik-baik umat. Ini kelanjutan dari ayat yang tadi. Di antara lambang kebahagiaan ialah mereka mencapai predikat khaira ummah. Khairutina asyaikumullah. Juga prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min asbabin najah. Termasuk sebab keselamatan yang bisa menyelamatkan orang dari kebinasaan, baik itu halakun duniawi ataupun halakun dini. Bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan duniawiahnya dan bisa pula menyelamatkan seseorang dari kebinasaan agamanya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, permisalan orang-orang yang menegakkan hududullah, yang melaksanakan batasan-batasan agama Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan orang-orang yang meninggalkannya diumpamakan seperti suatu kaum, kama tali qaumin rakibu safinatan, seperti suatu kaum yang menaiki sebuah kapal. Sebagian mereka dapat yang bagian atas, yang lainnya dapat dek bawah. Ada dek bawah, dek atas gitu ya. Nah, maka disebutkan dalam riwayat tadi, orang-orang yang di dek bawah kalau punya hajat, makan atau minum, mau tidak mau harus naik ke atas, karena pakai logis dia di atas. Naik ke atas, ngambil, turun lagi, foto lagi, ke atas lagi, turun lagi. Demikian seterusnya mondar-mandir. Akhirnya muncul ide di kepala mereka, kalau kita ini mondar-mandir, bawa atas, bawa atas, bawa atas, merepotkan saudara kita yang di atas. Saya tambahin lagi, mungkin capek. Itu nggak ada dalam riwayat. Yang ada cuma merepotkan saudara dia yang di atas. Masya Allah ya. Dasar idenya bagus. Ya Pak ya. Tidak mau merepotkannya di atas. Niatan baik. Tapi untuk lihat bagaimana ide mereka itu. Gini aja, daripada merepotkan yang di atas, mending kita lobangi saja dek bawah ini. Supaya apa? Supaya gampang, kita butuh air, ya tinggal dibuka, muncrat airnya dari bawah lautan. Butuh minum juga demikian, gampang, air terpenuhi, langsung buka dari bawah. Itu idenya mereka, niatannya baik, tidak mau merepotkan banyak pihak, tapi idenya bolongi kapal. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka membiarkan tindakan orang-orang ini tadi, halaku jami'ah, mereka akan hancur, binasa seluruhnya. Yang binasa nggak cuma yang di bawah toh ya, yang namanya kapal tenggelam itu bukan dek pertama toh, tapi merembet ke dek yang kedua, bahkan tenggelam seluruhnya. Korbannya bukan hanya orang-orang yang di dek bawah, dek atas juga kena. Tetapi kalau yang di kapal itu mencegah mereka, mengambil tangan-tangan mereka, najau wa najau jami'ah, mereka akan selamat seluruhnya. Ini gambarannya rahmatina azakumullah. Sehingga prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, prinsip memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, terkhusus melarang kemungkaran, ini prinsip yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tidak hanya menyelamatkan kaum muslimin, tapi juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang selamat itu ialah seluruh umat manusianya, kemudian hewan-hewannya, kemudian juga bangsa dan negaranya.
selamat dari kehancuran duniawi atau kehancuran ukhrawi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga yang lain dalam sunannya dengan sanad yang hasan insyaallah. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah menyampaikan sabdanya Rasul SAW terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar, yang ternyata prinsip ini kalau ditegakkan, dilaksanakan di kalangan kaum muslimin bisa mencegah turunnya azab Allah. Disebutkan dalam riwayat tersebut bil makna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay ya'ammakum bi iqatin minhu wa 'adab, atau kama qala Rasulullah SAW, sungguh-sungguh hendaklah kalian melaksanakan amar ma'ruf dan sungguh-sungguh hendaklah kalian melarang dari kemungkaran, atau kalau tidak maka hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan kalian dengan hukuman daripadanya dan azab daripadanya. Masya Allah. Sehingga jelas amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan prinsip ini, mendakwakan prinsip ini, sebab terhalangnya turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Juga kelanjutan yang tadi, menyelamatkan bangsa dan negara dan masyarakatnya dari kehancuran yang ada, juga menyelamatkan mereka semua dari turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala wa ghafara, ketika membahas tentang adanya musibah-musibah yang ada di dunia ini, baik yang namanya bencana-bencana alam, banjir besar, tsunami, atau gempa-gempa bumi yang melumatkan ribuan orang, menghancurkan ribuan rumah, atau yang semisalnya, luapan lumpur dari bawah, lapindo itu semisalnya, di antara upaya untuk menghentikannya adalah ditegakkannya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan riwayat tadi, pentingnya dakwah ilallah, pentingnya disemarakkan yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masya Allah. Demikian beberapa adillah, beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu merupakan prinsip dasar, amat sangat mendasar pada agama ini, yang dikerjakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran, juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya, dan juga tindakan-tindakannya juga dikerjakan oleh para sahabatul kiram, tabi'in, tabi'in, dan seluruh para ulama sampai yaumul qiyamah nanti. Nah, prinsip yang sangat mendasar ya khonaftina azakumullah. Kemudian ya khonaftina azakumullah, Anda harus tahu bahwasanya prinsip ini, upaya untuk menegakkan dan mendakwakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini, tugasnya dipikul oleh kalian semua. Tidak hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja. Semua pihak, siapapun dia, berkeharusan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bila dia mengetahui kemungkaran tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Yang artinya barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisannya. Kalau nggak mampu, dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Hadis ini juga sangat jelas. Perintah taghyirul munkar, merubah kemungkaran itu ditujukan kepada man ra'a munkaran. Yang namanya man dalam hadis ini dan secara bahasa Arab namanya man apa ya? Tak takonane sing ketane tahu belajar iki. Lan apa ya? Bukan namanya man apa? Secara bahasa Arab disebut dengan man apa ini? Man itu ada man istifham, mengandung makna pertanyaan. Ada man dalam bentuk mausul, mengandung makna orang-orang yang, ada mengandung makna persyaratan, man syartiyah. Yang mana ini? Itu wajah lama ya. Saya tak tahu saya. Apanya wajah lama di sini ya kan? Pernah aja. Nah ini aja baru tadi kaki selanjutnya. Apa ya? Man syartiyah. Tahu dari mana ke man syartiyah? Loh, ya masuk ke alasannya. Mesti ada alasannya kalau dikatakan man syartiyah itu. Oh, kok dikatakan man syartiyah? Makanya kakinya jangan selonjor. Nggak butuh kaca kalau saya. Masya Allah itu. Mau saya ngerti rek? Jangan dulu, diangkat kepalanya sedikit. Biasanya ngelihat orang-orangnya. Antum dulu, gak ketok deh. Waduh, banyak ada yang balik ke atas juga rupanya. Susah urusannya ini. Antum ya lagi? Antum? Iya antum. Sahibul lihyah. Masya Allah. Man syarat, kenapa? Allah ya itu. Man syarat ya kawan. Padanya ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Para siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah begitu. Diketahui sebagai man syartiyah karena ada fi'il syaratnya dan ada fi'il jawabnya. Apa persyaratannya? Ra'a mungkaran. Dia melihat kemungkaran. Apa jawabannya? Fal yughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ila akhir. Yang namanya man dalam pembahasan ilmu usul fiqh, yang namanya man bentuknya apapun, baik man istifham pertanyaan atau man mausul yang mengandung makna alladzi yang, atau man syartiyah, itu semuanya tufidul umum, mengandung faedah umum, mencakup semua pihak yang terpenuhi pada dirinya persyaratan tadi. Ya. Sehingga mencakup yang namanya laki-laki, mencakup yang namanya perempuan, mencakup orang-orang yang alim, atau orang-orang yang talabatul ilm, para pencari ilmu, atau orang yang mubtadi'in fil ilm, yang baru belajar ilmu, statusnya pangkatnya tinggi, atau yang pertengahan, atau yang bawahan, semuanya sama. Yang penting terpenuhi pada dirinya syarat ru'yatul mungkar, dia melihat kemungkaran tadi. Mudah ya? Ada yang tanya, Ustaz, apa hukumnya tukang becak yang biasa nongkrong di perempatan jalan mencari kemungkaran, Ustaz? Dia lihat kemungkaran, nanti ini mungkar, hindari sama dia. Hukumnya apa?
Anta ya akhi, yang pakai baju merah kayak saya ini, Masya Allah, lebih merah saya. Boleh atau nggak boleh? Ada tukang becak lagi nongkrong di perempatan jalan atau pinggir jalan nunggu penumpang. Tukang becak itu ya kebanyakan mereka ikhwan yang ada nak mikiri ladin wala syai. Mahum hawlati. Haula mana? Haulul fatan. Yang penting perutnya kenyang, fulusnya lancar. Masalah agama nomor 1000 gampang urusannya. Tapi subhanallah ya akhi, orang ini ngelihat kemungkaran, dirubah sama dia. Apa hukum tindakan dia merubah kemungkaran itu? Boleh? Dalilnya mana? Aywa man ra'a minkum munkar. Kalau saya ngomong, nah ini lebih gede lagi. Anta ya akhi. Aywa al-Madani, al-Musahlah. Kalau ada yang ngomong, loh nggak boleh tukang becak kayak gitu menghindari kemungkaran. Ada syaratnya. Apa? Dia harus belajar dulu. Dari mana dia belajar seperti itu? Siapa gurunya? Gitu. Terus belajarnya bener apa enggak? Jangan-jangan prosip gagal terus kalau pas mondok ini. Harus orang yang brilian. Terus harus mutamakin fil ilm, harus mantap keilmuannya. Atau lagi yang ngomong harus ulama ya akhi. Ya apakah ada orang ngomong kayak gini ya akhi? Oh boleh. Bukan maksudnya kalau ada orang yang komentar begitu melarang tukang becak tadi ingkar mungkar dengan alasan dia bukan talabul ilm, bukan seorang alim besar, dilarang sama dia. Tidak boleh tukang becak itu mengingkari kemungkaran. Dia bukan seorang talabul ilm, bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, bukan seorang alim. Pertanyaan saya, apa komentar Anda tentang pendapat seperti ini? Loh, paham pertanyaannya? Jawabannya gitu? Hah? Boleh tadi? Nggak dibenarkan. Jadi kalau komentar itu, ta'liq itu nggak dibenarkan. Nggak dibenarkan ta'liq tadi. Jadi nggak ada persyaratannya. Yang penting dia tahu ilmunya masalah itu. Ngerti itu bongkar, diingkari. Begitu. Loh, orang beragu. Iya apa iya? Iya gitu. Nah, iya. Ini hadis umum. Jelas kaidahnya kan. Man syartiyah itu mengandung makna umum, tufidul umum, mencakup semua pihak. Yang penting ada persyaratannya. Ru'yatul munkar, melihat kemungkaran. Tidak ada kemudian persyaratannya. Oh harus alim dulu, harus syekh besar, sekelas siapa ini? Syekh bin Bas, jangan begitu. Atau harus orang yang talabatul ilm, para pencari ilmu itu misalnya. Kalau tidak boleh ya akhi. Gitu. Kita katakan kalamu kahada batil ya akhi. Ucapan kamu itu batil. Mana ada keterangan persyaratan dalam riwayat ini? Tidak ada. Yang ada persyaratannya ialah ilmuhu bidzalikal munkar, ilmunya dia tentang kemungkaran tadi. Kalau kemudian ternyata tukang becak yang nongkrong di perempatan jalan itu ngerti itu perkara yang mungkar, dia ingkari, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Mudah salah ya? Mudah. Anda? Ya sudah ngerti gitu loh. Ternyata nggak ada persyaratannya, yang penting seperti ini. Nah, gitu ya. Kira-kira ada nggak sih yang ngomong kayak gitu? Entah ya, ini wasway, veteran ini. Ada nggak yang punya komentar seperti itu? Harus ulama yang mengingkari kemungkaran itu. Ada. Sopo? Saya kan tanya kantor. Ada apa enggak orang yang punya komentar kayak gitu? Harus ulama yang mengingkari kemungkaran itu. Kalau permasalahan lain kita itu munculnya untuk masalah dakwah-dakwah sekarang ini
Tapi untuk permasalahan dengan sapi beda ada juga. Bukannya apanya kan bukan masalah tukang becaknya sekarang. Tukang becaknya jazakallah khair, Allah barik. Ada apa masalah dikawal mungkar, jazakallah khair. Enggak, ya saya tanyakan, ada apa enggak orang yang punya komentar kayak gitu itu? Komentarnya apa? Ya namanya mengingkari kemungkaran harus ulama ya, akhi. Hah? Ada yang ngomong kayak gitu ya? Benar bilang ada. Saya tanya sopo sih ngomong kayak gitu itu? Oh enggak ada. Kalau enggak ada yang ngomong, maksud saya ngomong kayak gitu. Berarti mengada-ngada kalau gitu. Allah musta'an. Saya kepingin lihat wajah-wajah veteran lama ini. Sebentar, nomor. Di mukanya ditegakkan semua. Ini kalau orang-orang baru nggak ngerti ini, mesti harus orang-orang veteran lama nih baru ngerti dia. Ada apa enggak ini ngomong kayak gini nih? Usah, nanti ya. Ada. Siapa itu? Kalau yang nyebut nama ya. Gitu ya. Jadi ada ya. 1-2 orang atau berapa orang ini? Allah ibarat. Ada ya, Pak. Nah, ada. Tapi nanti ada penyebutannya ya. Nah, ini ada. Saya tunda insyaallah atau pembahasan yang lainnya terkait dengan pihak-pihak yang mau meruntuhkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tunggu saatnya. Sekarang ya, tunggu saatnya. Ini mukadimah dulu aja, biar sejuk. Nanti kalau agak siang, kita bikinnya panas, gitu ya. Allah ada, insya Allah ada. Nah, khulasanya Allah, bahwasanya kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar itu di pundak setiap orang. Di pundak setiap orang ya. Dengan riwayat ini, dengan ketentuan dia mengilmui, mengetahui kemungkaran tersebut, ngerti ini kemungkaran. Adapun yang namanya fatwa, memberikan fatwa ini halal, ini haram, ini begini itu para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Jika baca, nggak boleh jadi mufti. Paham ya? Orang yang cangkruan di perempatan jalan, kalau nanti fatwa, gimana pendapat anda tentang si bulan? Nah, apa ya? Gampang lah, harusnya tidak bisa ya, harus dari kalangan para ulama, dari kalangan para tulabul ilm, mutamakkinin fil ilm yang mumpuni keilmuannya, dari kalangan para duat ya Allah yang mengetahui seluk-beluk penyimpangan yang ada. Bedakan ya ikhwan. Mafhum? Kemudian ikhwanatina azakumullah. Di dalam hadis tadi, hadis yang saya bawakan tadi, man ra'a minkum munkaran, juga menunjukkan ikhwanatina azakumullah bahwasanya yang diingkari itu ialah jami'ul munkarat, semua yang namanya perkara mungkar. Sebab dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata-kata mungkar dengan bentuk isim nakirah. Man ra'a minkum munkaron, kata-kata mungkaran itu isim nakirah, tandanya ialah tanwin. Kemudian isim nakirahnya itu jatuh setelah konteks persyaratan man ra'a. Tanya, siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka dia begini. Nah, sekali lagi, kaidah usul hanafitina azakumullah usul fiqh yang disepakati oleh para ulama atau jumhur mereka mengatakan nakiratun fi siyaqis syart tufidul umum. Isim nakirah yang jatuh setelah konteks persyaratan itu mengandung makna umum, sehingga mencakup semua jenis yang namanya kemungkaran. Gitu, nggak khusus. Semua jenis yang namanya kemungkaran, baik itu dalam bentuk kekufuran atau kesyirikan
kufur besar, kufur kecil, syirik besar, syirik kecil, atau dalam bentuk kebid'ahan, bid'ah besar yang mengkufurkan, bid'ah yang memfasikkan. Dan bid'ahnya ini baik bid'ah dalam perkara prinsip, kesalahan akidah, kesalahan manhaj, ataupun bid'ah dalam bentuk pemikiran, atau bid'ah dalam bentuk ucapan, pelafatan, atau bid'ah dalam bentuk perbuatan. Juga mencakup yang namanya al-ma'asi, kemaksiatan. Baik yang kabair, dosa besar, ataupun yang shaghair, dosa kecil. Paham ya? Baik dosanya itu terkait dengan ucapan seseorang, atau dengan tindakan seseorang, atau yang terkait dengan amalan hati seseorang. Paham ini? Syirik, kufur besar, kufur kecil, syirik besar, syirik kecil, kena semuanya. Kebid'ahan, bid'ah yang mengkafirkan atau bid'ah yang menfasikkan orang tersebut. Baik bid'ahnya dalam perkara i'tiqad, dalam perkara fikrah, dalam perkara ucapan, pelafatan atau tindakan. Juga kemaksiatan, baik kemaksiatan dalam bentuk dosa besar atau dosa kecil, baik yang terkait dengan ucapan atau dalam perbuatan, anggota badan atau perbuatan hati. Itu semuanya masuk dalam kata-kata mungkaran, kemungkaran. Jadi pahami. Dari sini Allah menunjukkan kalau ada orang yang menyatakan nahi mungkar itu ialah hanya mengingkari kekufuran saja, hanya mengingkari kesyirikan saja. Yang kamu ingkari orang-orang kafir saja, yang kamu bantah orang-orang kafir saja atau kaum musyrikin saja, yang kamu sikapi dengan keras mereka saja. Kalau muslimin, jangan ya akhi, muslimin itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, harus lembut ya akhi, kan saudara kita. Ruhama'u bainahum, orang yang belas kasih sayang di antara mereka kaum muslimin. Tapi kalau kafir, asyidda wal kufar, kencang, harus marah besar, keras lawan kafir. Kita katakan ya akhi, ucapan kamu ini batil. Paham ya? Dari mana kamu kemudian memilah-milah, membeda-bedakan harus orang kafir saja atau kaum musyrikin saja? Kalau yang musyrikin jangan. Dari mana? Hadisnya umum, semua jenis yang namanya kemungkaran. Kalau dia mungkar diingkari ya. Saya paham ya? Baik. Saya ngomong lagi. Ada nggak kira-kira yang ngomong seperti ini? Loh, guyu. Ada. Kalau yang ini dari kalangan haula. Dari kalangan orang-orang yang memang mengaku dirinya sebagai ikhwah. Paham kan? Apa mau saya sebutkan namanya? Katanya nggak boleh nyebut nama. Baik. Ini ikhwan, fikratul ikhwan. Pemikirannya ikhwanul muslimin, ya ini. Tamam, ya ini. Ini pula pemikiran yang sedang digembar-gemborkan oleh seseorang yang menamai dirinya dengan sebutan Abu Abdurrahman At-Talibi. Dari bukunya yang bernama Dakwah Salafiyah, Dakwah yang bijak, mengkritisi sikap keras dai salafi. Ini pemikiran dia. Begitu. Sehingga yang namanya sikap yang keras, ingkar mungkar, nahi mungkar itu, ini muslim ya akhi, tidak boleh kamu sama dia begitu. Terus dia, semua orang kafir. Gitu. Dari mana, Lip? Ngomong kayak gitu, Lip? Dalilnya mana Anda mengatakan seperti itu? Allahul musta'an. Ini di antara satu dari sekian banyak dalilnya orang satu ini. Sama? Ternyata orang satu ini wawasannya wawasan televisi. Allahul musta'an. Al-Mahim. Juga Allah. Ternyata mengingkari kemungkaran itu tidak hanya sebatas tindakan kemungkaran itu saja.
Kalau tindakan kemungkarannya dengan riwayat ini di antaranya. Ternyata kalau kita menyaksikan, menelah, membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penerapannya Rasul, penerapannya para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin yang dikenal dengan salafun salaf, dan penerapannya para ulama dulu sampai sekarang, ternyata yang diingkari bukan hanya semata-mata tindakan kemungkaran saja. Yang diingkari itu meliputi satu, orangnya langsung, fa'ilnya, rijalnya, orang-orang yang terjatuh dalam tindakan kemungkaran tadi. Orangnya ya. Untuk orangnya ini bentuk pengingkarannya dua model. Yang pertama, diingkari secara umum, penyebutannya secara umum, dan ini mencakup yang namanya tawaif dalam sebuah golongan atau sekte. Mengingkari pelakunya secara umum, yaitu dengan menyebutkan sekte-sektenya, kelompok-kelompoknya, golongan-golongannya. Dan yang kedua, mengingkari orangnya secara person, disebutkan langsung fulan. Paham ya? Saya dipahami ini? Saya dipahami. Kemudian yang kedua, mencakup yang namanya fi'ilnya, tindakan-tindakan kemungkarannya. Orang, tindakan. Nah, bahkan pula kitab-kitab, karya-karya tulis yang tersebar terkait dengan masalah kemungkaran tadi, semuanya kena. Dan tidak khusus hanya orang-orang kafir saja, ternyata juga kaum muslimin pun juga diingkari kemungkarannya. Masya Allah. Dalilnya ya Pak, berbagai dalil, biar dikira jangan keluar dari otak sendiri ya. Itu kan ya dalilnya ya Pak. Baik. Adapun terkait dengan secara umum, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya yang tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 sampai 104. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan oleh Nabi SAW, maukah kalian saya beritahu orang-orang yang akhsarina a'mala, yang paling merugi amalannya. Ini pengingkaran, bahasa celaan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang upaya mereka dalam kehidupan dunia ini sesat. Mereka itu orang yang sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ternyata mereka itu mengira, menduga mereka itu orang yang paling baik tindakannya. Ayat ini umum, hanya menyebutkan orang-orang yang paling merugi amalannya, dengan kalau menyebut person. Ayat ini ditafsirkan oleh sebagian salaf dengan para rahib-rahib, pendeta-pendeta Nasrani. Tanya, mereka semangat ibadah dulu ya, di zaman itu semangat. Sekarang semangat apa ini? Semangat nyanyi apa semangat membalakan domba dalam tanda kurung atau gimana? Allah a'lam. Yang jelas dulu mereka dikenal sebagai ahli ibadah. Semangat ibadah,
nggak mau nikah, ya nggak mau nyentuh perempuan lah, ya nggak mau yang namanya dunia rohbaniyah, kerahiban. Paham? Mereka itu mengira sebagai orang yang paling taat beribadah kepada Allah, padahal mereka itu sesat. Nggak cuma sesat tapi kafir. Nah, dan ini makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, amilatun nasibah, jiwa yang beramal, yang capek-capek tapi diancam dengan neraka. Hal adaka hadithul ghashiyah wujuhi yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jiwa-jiwa yang capek beramal tapi masuk neraka yang panas. Tamam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat sebuah rahib. Dia menunjuk, inilah contoh amilatun nasibah, kaitan. Ada pahami? Berarti ini untuk orang kafir dengan tafsir tadi. Sebagian para ulama salaf, para mufassirin menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat ini, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang dimaukan dengan ayat ini ialah khawarij. Ini dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan juga yang lain. Mereka itu ialah khawarij yang memiliki pemikiran khawarij. Dari sisi mana kira-kira sahabat Ali yang demikian ya? Antum harus tahu ya. Orang-orang khawarij itu dikenal militansinya sangat kuat. Jangan kamu kira orang khawarij itu delawar. Enggak, ada orang khawarij kok pakai bantolon halikul liha, dipertanyakan kekhurujannya itu. Jangan-jangan nyamar itu. Mereka luar biasa, sangat kenceng dalam urusan ketaatan kepada Allah. Betul-betul militan dalam urusan berpegang teguh dengan agama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan khawarij ini. Tamam, ketika beliau membagikan harta Hunain dan dikritik oleh tokoh mereka yang bernama Dzul Khuwaisirah An-Najdi At-Tamimi, beliau mengatakan, saya khruju min bi'di hadza qaumun, akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum, tahdiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarafihim. Akan muncul dari sulbinya orang ini suatu kaum yang kalian wahai para sahabat merasa remeh, menganggap remeh salat kalian bila dibandingkan dengan salatnya mereka, puasanya kalian bila dibandingkan dengan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai di kerongkongannya mereka. Ini pensifatan orang-orang yang taat beribadah ya. Bayangno, sholatnya para sahabat kalah sama mereka, puasanya para sahabat kalah sama mereka, baca Al-Qurannya luar biasa, khotamnya bolak-balik. Ini perbandingannya Rasul dengan sahabat, bandingkan dengan antu-antu semua ini kecengan saya. Sahabat aja kalah apalagi ente-ente ini. Sekarang apa nih? Keceng, gitu kata mereka. Jadi sehingga mereka merasa adalah orang yang paling taat beribadah kepada Allah. Bahkan sampai kusut masai pucat muka-muka mereka. Jika ada yang mengatakan sekte mereka yang bernama Al-Azariqah itu dikarenakan pucatnya muka-muka mereka. Ada yang mengatakan dikarenakan dia ikut dengan seorang yang bernama Al-Azraq bin siapa begitu. Ada ya kawan. Saking merasa GR-nya menjadi orang yang ahli ibadah yang paling terbaik, akhirnya mereka punya prinsip orang-orang yang terjatuh di dalam tindakan dosa besar, kafir, di neraka, khalidan fiha, nanti sebelum kiamat masuk neraka selama-lamanya. Kata para ulama, kenapa kok mereka kemudian sampai punya prinsip demikian, mengkafirkan para pelaku dosa besar? Ya karena itu mereka memandang, luar biasa mereka itu, sholatnya, puasanya, baca Al-Qurannya, dusta, tidak mau.
Tidak boleh yang namanya dusta. Jujur ya akhi, jujur. Saking nemennya, pedenya, GR-nya dia di atas kebaikan sampai mengkafirkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Maksiat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafir itu ya akhi. Kebablasan. Kata. Ternyata orang-orang yang demikian ini militansinya, ternyata Rasul menyatakan mereka sesat. Beliau mengatakan dalam lanjutan riwayat tadi, yang rukuna minad dini kama yang rukus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama ini seperti keluarnya panah dari buruannya. Digambarkan oleh para ulama ya kan, misalkan ini buruan, antum membidik dia dengan panahnya antum. Saking kencengnya lesatan panah itu mengenai buruannya tembus. Jadi nggak mancep, gitu enggak, kena tembus dari buruannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kamu lihat ujung besinya nggak ada bekas apa-apa. Kamu lihat bagian kerangka kayunya nggak ada apa-apa, nggak ada bekas apa-apa. Kamu lihat bagian bulu bawahnya tidak kelihatan bekas apa-apa. Saking kencengnya mereka melesat keluar dari agama ini. Yang dimana oleh para ulama keluar yang nggak mungkin bayi lagi. Dari riwayat ini, sebagian ulama menyatakan mereka itu kafir. Kelompok loh ya, bukan orang. Ingat, kelompok. Mereka itu kafir dengan riwayat ini. Tapi jumhur mengatakan tidak. Mereka tidak kafir. Tidak kafir. Tindakan mereka kekufuran, namun belum sampai tingkatan kafir, kecuali satu sekte, dua sekte yang sangat ekstrim pemikirannya dikafirkan oleh para ulama. Nah, kata. Saya pahami? Mudah. Ayat yang saya bawakan tadi dengan penafsiran ini berarti berlaku juga untuk kaum muslimin dengan pendapat jumhur. Paham ya? Sehingga mengingkari kemungkaran untuk orang kafir secara umum dan untuk orang muslimin secara umum juga. Dengan penyebutan kelompok. Saya pahami? Dalil, orang pun juga kena. Ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya terkait dengan ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Langsung nyebut orang secara umum. Telah dilaknat orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel itu melalui lisan nabi mereka Isa dan Daud. Di akhir ayat. Ini juga nahi mungkar, bahkan laknat untuk orang-orang kafir secara umum, bahkan disebutkan dari mana bangsanya, dari kalangan Bani Israel, orang-orang kafir Israel, mal'unun, mereka semuanya dilaknat melalui lisan Nabiullah Isa bin Maryam dan sebelumnya Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam.